Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Sebelum kita mulai proses belajar kita pada kesempatan kali ini, marilah kita buka proses belajar kita dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman para pejuang beasiswa, mari kita lanjutkan proses belajar kita selanjutnya. Di video sebelumnya atau di pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah membedah tentang causative verb. Saya sudah mengajarkan kepada Anda tentang polanya. Setelah Anda mengetahui polanya, juga sudah saya bedah 5 soal dari pola causative verb. Nah, setelah ini mari kita lanjutkan ke soal selanjutnya supaya kita terbiasa untuk menganalisis pola-pola yang ada dalam causative verb. Dan sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang kasih testimoni baik itu di WA maupun di YouTube yang sudah lolos beasiswa baik S2 maupun S3-nya atau lulus yudisium S1-nya. Saya sangat senang sekali. Semoga teman-teman bisa semakin sukses di studi maupun di karir. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku konsep belajar TOEFL dari nol, belajar listening TOEFL dari nol, begitu juga belajar bahasa Inggris dari nol. Ini, alhamdulillah buku-buku yang sudah saya tulis, yang sudah disertai e-course. Jadi buku-buku ini semuanya sudah disertai e-course. E-course itu berupa video pembelajaran, di mana Anda bisa akses dimanapun Anda berada. Anda berada di Surabaya, Anda bisa akses. Anda berada di Sumatera, Anda bisa akses. Anda di Kalimantan, Anda bisa akses. Yang penting ada koneksi internet. Cara belajarnya Anda bisa buka buku dan buka e-course secara bersamaan. Dan Anda bisa belajar dimanapun Anda berada. Untuk menyingkat waktu, marilah kita lanjutkan eh, pembahasan kita di soal selanjutnya ya tentang causative verb. Saya share screen dulu. Oke, kita sudah bahas sampai soal nomor 5 ya. Kita sudah bahas sampai soal nomor 5 dan kita lanjutkan soal nomor 6. Nah, bagaimana ini soal nomor 6? Oke, saya nyalakan. Oh, sudah. Oke, soal nomor 6. The fact that he was put into prison for something that he had not done made his wife. Nah, ini ada made ini bentuk kedua dari make made. Nah, made diikuti objek, cari pilihan ganda yang harus verb one. Jadi made diikuti objek harus diikuti verb one. Yang ABCD yang mana? Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, kemudian soal nomor 7. Ridwan broke his leg in an accident. Jadi Ridwan itu patah kakinya dalam sebuah kecelakaan. Oleh karena itu, therefore, bla 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 drive him to work. Nah, di sini jawabannya apa? He doesn't have to ask Amir to. Ini salah. He won't have to. Nah, have to ini artinya harus. Nah, tidak harus meminta Amir. Salah makanya. He won't have to. Tidak akan seharusnya get anybody, ini salah. Amir has asked Ridwan to, ini salah. Jawabannya yang benar yang mana? Jawabannya yang benar adalah yang D. Kenapa yang D yang salah? Yang benar, Ridwan broke his leg. Jadi Ridwan itu kakinya patah dalam sebuah kecelakaan. Oleh karena itu, he-nya kembali kemana? He-nya kembali ke Ridwan. He-nya kembali ke Ridwan. He will have. Lah.
dia akan, have-nya ini artinya meminta. Karena dia tidak bisa nyetir sendiri, dia akan meminta Amir drive him to work. Menyupirinya ke tempat kerja. Nah, jadi ini adalah bentuk causative verb. Jadi dia itu Ridwan akan meminta. Nah, ini have objek diikuti verb one. Nah, drive ini adalah verb one. Jadi dia akan meminta Amir menyopirinya. Drive itu menyopiri atau mengemudi, menyopirinya ke tempat kerja. Jawabannya yang D. Kemudian soal nomor 8. The curtain are dirty. Jadi kordenya itu kotor. We at the dry cleaner. Nah, ini jadi at the dry cleaner dari di sini jadi dia tidak mencuci sendiri. Kenapa? Karena dia membawanya ke tempat cuci karpet, nah, tempat cuci gorden. Jawaban yang A. We must have washed them. Kita harus. Nah, ini salah nih. We have washed them. Kita telah mencucinya. Ini salah. Kalau telah mencucinya, kenapa harus dibawa ke dry cleaner? Itu maksudnya. We must have them washed. We must have them washed. Nah, jadi kita harus meminta them-nya kembali kemana? Ke curtain. Them-nya kembali ke curtain. Jadi kita meminta korden-korden itu dicuci. Jawabannya yang benar adalah yang C. Nah, jadi the curtain are dirty. Jadi kordennya itu kotor. Jadi kita harus meminta them-nya ini ke curtain. Korden-korden itu dicuci. Ini verb 3. Ini ada dicuci. Berarti di sini dia tidak mencuci sendiri. Kalau mencuci sendiri, kenapa harus dibawa ke dry cleaner? Nah, bisa dipahami ya? Oke. Kalau we washing them, ini salah jelas. We have washed them. Kalau kita telah mencucinya, kenapa harus dibawa ke dry cleaner? Must have washed them. Ini salah. Oke. Kemudian soal nomor 9. Gia's hair is very short because she had her hair to cut. Nah, ini. Gia's hair is very short. Jadi rambutnya Gia itu sangat pendek. Kenapa? Karena dia meminta rambutnya. Nah, ini ada head. Her hair ini adalah objeknya. Kalau di sini her hair ini objeknya adalah benda, ingat objeknya itu benda, maka di sini adalah bentuk kalimat pasif. Kalau pasif berarti harus verb 3. Makanya salah ini. Nggak boleh to cut, tapi cut. Kenapa? Karena cut itu bentuk ketiganya cut. Cut, cut, cut. Nah, jadi Gia's hair is very short because she had her hair cut. Nah, jadi dia meminta rambutnya itu dipotong. Ini harusnya verb 3. Nah, bentuk ketiga dari cut itu adalah cut. Cut, cut, cut. Oke. Kemudian, soal nomor 10. Nah, sebelum dilanjutkan, biar kelihatan nyantai, kita belajarnya sambil nyantai. Di sini saya sambil ngopi ya. Ini saya buat kopi. Anda yang di rumah juga sediakan snack, cemilan lah. Ini kebetulan saya makan peyek, sambil makan peyek. Ngopi sambil belajar ya, biar relax. Kemudian soal nomor 10. My car has been broken. Jadi mobilku telah rusak. So I will have the mechanic. Nah, di sini saya akan meminta, nah ini
akan meminta have diikuti dengan the mechanic object. Objeknya ini kamu harus tahu. Objeknya ini orang atau benda. Kalau objeknya mekanik itu adalah montir. Montir itu orang atau benda? Montir itu adalah orang. Oke. The mekanik berarti kan montirnya itu memperbaiki atau diperbaiki. Anda harus paham nih, memperbaiki atau diperbaiki. Montirnya itu adalah memperbaiki. Yang salah yang 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 C. Nah, kalau repair ini bentuk ketiga, ini berarti diperbaiki. Nah ini the mechanic, ini montir, objeknya adalah orang. Maka di sini repair ini harus verb one. Artinya repair. Nah, harusnya repair verb one. Kenapa? Karena ini adalah bentuk kalimat aktif. Bisa dipahami? Yuk, 2-3 soal lagi. Ya. Kemudian soal nomor 11. They want to get the room. Nah, ini dia ingin get the room lah. Di sini ada kata get, the room object. Objeknya apa? Benda. Ruangan itu kan benda. Nah, benda itu berarti kalau objeknya benda, ini berarti bentuk kalimat pasif. Kalau pasif harusnya apa, Sir? Harusnya verb 3. Clean ini salah. Harusnya adalah clean. Nah, ini kalau Anda nggak tahu, mesti salah di sini. Makanya Anda harus mengetahui pola-pola yang ada dalam TOEFL. Maka dari itu, pola-polanya sudah saya tulis di buku-buku yang sudah saya tulis ini. Anda bisa miliki, Anda bisa pesan di nomor admin yang ada di link deskripsi dari video ini. Kemudian soal nomor 12. Our lecturer made us to finish the assignment and submit it on time. Our lecturer made us. Nah, ini made ini adalah bentuk kedua dari make. Nah, ini bentuk kedua dari make. Diikuti dengan as object. Nah, make diikuti objek ini harusnya adalah verb one. Salah, bukan to infinitive. Harusnya our lecturer, jadi dosen kita menyuruh kita, ini adalah harusnya finish. Finish the assignment. Nah, menyuruh kita menyelesaikan tugas dan mengumpulkannya. Nyanya kemana ini? Ini assignment on time, tepat waktu. Ya, soal nomor 13. Her parents never let. Nah, ini never. Her parents never let her. Nah, ini ada kata let diikuti dengan objek, harusnya diikuti dengan verb one. Makanya yang salah ini. Harusnya bukan to go, tapi adalah go. Her parents never let her go. Nggak boleh to go. Makanya let ini sering salah. Nah, let ini biasanya sering salah. Kita biasanya melihat di baliho-baliho itu, ini biasanya ada spanduk yang lembaga bahasa Inggris, dia nulisnya gini. Let's learning English in bla bla bla. Ini kan let kan kalimat ajaan. Let's learning. Ini salah. Harusnya apa, Sir? Let's learn. Harusnya. Let learns, bukan let learn, bukan let's learning. Saya sering melihat baliho-baliho di pinggir jalan itu untuk ajaan kampus kuliah di sini ataupun kursusan bahasa Inggris itu let's learning atau let's studying. Salah. Yang benar adalah let's learn, let's study. Makanya ketika membuka kelas, let's open our program. Tidak boleh kita ngomong let's opening. Salah. Tapi let's open, let's learn. Kenapa? Karena itu adalah semi kausatif. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Kalau Anda ada pertanyaan, Anda bisa komen di
di video saya ini. Nanti mohon maaf, ini sebenarnya mohon maaf saya kadang nggak sempat untuk balas chat, nggak sempat balas chat atau nggak sempat balas komen di YouTube, tapi ya karena mungkin padat, jadwalnya padat. Bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris maupun TOEFL dari nol, Anda bisa pesan buku konsep belajar TOEFL dari nol, belajar listening TOEFL dari nol, ataupun belajar bahasa Inggris dari nol. Buku-buku ini. Nah, buku-buku ini sudah disertai e-course yang akan menemani Anda belajar TOEFL dan bahasa Inggris dari nol, dimanapun Anda berada. Kenapa? Karena di buku itu sudah ada materinya, ada latihannya, plus pembahasan soal. Bedanya buku itu sama buku-buku yang lain apa? Kalau buku-buku yang lain, saya yakin bukunya bagus nggak bagus, isinya bagus, tapi tidak diajarkan sama penulisnya. Seperti Anda beli bukunya Barron. Nah, bukunya Barron itu hanya sekedar buku dan audio latihan soalnya. Tidak ada penjelasan dari penulis soalnya atau penulis bukunya. Longman juga seperti itu. Tidak ada penjelasan dari penulis bukunya. Nah, buku yang saya tulis itu sudah ada bukunya, sudah ada video penjelasannya, sudah ada latihannya, sudah ada pembahasan soalnya. Karena saya dapat banyak warisan buku dari murid-murid saya. Kenapa? Karena sudah lulus TOEFL setelah belajar dengan saya. Alhamdulillah, saya sudah lulus TOEFL, saya sudah diterima di UGM. Ini buku saya nganggur, Sir, saya tidak bisa mempelajari sendiri. Ini buat Sir saja. Oke, terima kasih, saya terima. Loh, kenapa kok dikasih saya gitu? Nah, karena nggak ada video pembelajarannya, Sir. Saya harus belajarnya bagaimana, saya bingung. Kalau bukunya Mr. Wahid ini, sudah ada video pembelajarannya, sudah ada latihan soalnya, sudah ada video pembahasannya, jadi lengkap. Makanya ini adalah buku satu-satunya. Ini saya bisa ngeklaim, saya berani ngeklaim karena sampai saat ini adalah buku satu-satunya yang mana buku itu sudah ada bukunya, sudah ada e-course-nya, sudah ada metodenya, dan sudah ada pembahasannya yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah buku ini sudah membantu ribuan orang untuk menguasai bahasa Inggris maupun TOEFL dari nol. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Tetap semangat. Saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Anda semakin mudah proses belajarnya, proses kehidupannya, dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.